Lawang Sewu merupakan bangunan paling angker di Indonesia. Bangunan ini terletak di kota Semarang, Jawa Tengah, dan dibangun pada Februari 1901 hingga Juli 1907 oleh Belanda. Bangunan ini tuh penjara di ruang bawah tanah, soalnya itu tempat penyiksaan saat penjajahan Jepang. Jadi dulu tempat ini tuh sebagai perusahaan kereta api milik Belanda bernama Nisem. Jadi sebenarnya bangunan ini, tetapi ada yang bilang di bangunan tersebut hantu noni Belanda yang ada di ruang bawah tanah, tepatnya di penjara tersebut. Guys, bangunan tersebut tidak memiliki 1000 pintu, tapi 129 pintu yang ada di bangunan tersebut. Guys, sebenarnya penjara itu merupakan tempat syutingnya dari sebuah acara televisi horor bernama Dunia Lain. Awalnya orang itu sedang duduk di lorong bawah tanah tersebut, tetapi ada karena kuntilanak di situ, tetapi orang itu tidak melihat di belakang. Guys, ini videonya, apakah itu kuntilanak asli atau palsu? Coba kalian tonton. Untuk melihat situasi. Ya. Sini arahnya. Saya ke sana. Ya, ayo kita kan. Ya, Pak. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seorang yang menyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kita kali ini. Mari kita berkenalan dengan peserta kita. Siapa namanya? Muhammad Wahyu Supriyanto. Dipanggilnya apa? Wahyu. Wahyu. Ya, oke. Mas Wahyu udah siap untuk ikut uji nyali ini? Insya Allah. Lalu sebelum ikut uji nyali ini, apa Mas Wahyu pernah ada interaksi atau ada pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum pernah, Pak. Belum. Pak Somali, bisa Pak Somali jelaskan kepada peserta kita nih situasi dan kondisi tempat uji nyali kita nih di Lawang Sewu ini? Ya, bisa. Dari sana ada makhluk siluman, ada buaya, ada ular, ya, yang itu di sebelah kolam sebelah sana. Kemudian dari sana, arah sana, ini banyak sekali makhluk jahat yang sewaktu-waktu bisa ke sini. Ya, semacam kera, semacam genderuwo, segala macam ada dari sana. Ya. Juga ada dengar sendiri. Masih ingin terus? Insya Allah. Jadi gini, saya akan jelaskan peraturannya. Di sana nanti ada kamera, 1-2 kamera, dan juga ada kamera. Nanti kita akan meninggal Mas Wahyu di sini, meninggalkan di sini sendiri dengan lampu yang menyala. Kalau nanti lampu akan dimatikan dan gelap total. Nanti kita akan memantau Mas Wahyu lewat kamera di kamera. Sama semuanya. Terus. Ya. Nanti kita akan lihat di monitor. Nanti apabila Mas Wahyu ingin mundur atau menyerah, Mas Wahyu tinggal melambai ke kamera atau berteriak, karena kita juga ada mikrofon. Ya. Ya. Gimana siap? Insya Allah. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Oke, selamat ya. Oke, Pak.
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, Sayang sekali ya. ya. Merah. Enggak apa-apa, cuma lampunya padam, terus itu gubrak gitu di situ. Nggak tahu, terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih, panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Takutnya enggak, cuman saya takutnya kalau membahayakan diri saya. Oke. Mas Mali bisa tolong diceritakan apa yang dialami oleh ustaz kita nih, seperti kita di suara-suara dan ada bayangan putih ya. Itu memang makhluk yang dari atas tadi, ya, kera-kera itu muncul ke sini. Ya, kemudian suara-suara itu hentakan dari penunggu yang di atas tadi, yang raksasa di. Kemudian yang dari sana tadi itu adalah peri yang tinggal di atas turun kemari, lewat mau ke lorong sana, kembali ke sana lagi. Terus Mas Wahyu, gimana nih setelah Mas Wahyu mengikuti sinyal ini? Ya. Apa yang ada di pikiran Mas Wahyu? Insya Allah semakin menambah iman saya bahwa di dunia ini kita tidak hanya berhubungan dengan makhluk yang lahir, tapi juga ada makhluk lain sekitar selain kita yang kita harus kita akui. Tapi bagaimana Mas Wahyu adalah seorang yang menyali besar karena sudah ikut dalam uji nyali dunia lain ini walaupun gagal ya. Iya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini, dan peserta kita dinyatakan gagal. Mas, kita akan bersiap, Mas. Jangan sampai kemudian kita mempunyai rasa takut di tempat-tempat yang gelap itu. Kalau kita misalnya punya rasa takut terhadap harimau atau ular di dalam ruangan itu nggak masalah. Itu bersifat syar'i. Tapi kalau misalnya takut kepada setan, itu di situ sangat dilarang di dalam Islam. Ada banyak pintu dalam kehidupan. Kita harus arif dan bijaksana dalam memilih salah satunya agar tidak tersesat dalam kehidupan. Saya Hari Panca akan membuka pintu ke dunia lain berikutnya.